Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kram dan hidrasi adalah dua hal yang kebanyakan orang menganggapnya saling terkait. Namun tidak selalu demikian. Dehidrasi pasti dapat menyebabkan kram. Tetapi ketika kita sudah terhidrasi dengan baik pun, kita bisa mengalami kram. Kram kadang-kadang menyerang tidak hanya ketika kita bersepeda. Bahkan lebih dari separuh orang dewasa mengalami kram kaki di malam hari. Sayangnya, kejang pada otot kaki, paha dan betis bisa terjadi kapan saja. Dalam perjalanan jauh, di tempat kerja, atau saat berolahraga. Kram kaki terjadi setiap kali otot kita tiba-tiba berkontraksi sehingga menekan semua ujung saraf di dalam serat otot. Saat otot yang mengeras memberikan tekanan pada saraf, otak menerima sinyal bahwa kita kesakitan. Apa itu kram dan apa penyebabnya? Sederhananya, kram adalah kejang yang menyakitkan dan tidak disengaja atau kontraksi otot atau sekelompok otot yang menyebabkan nyeri ringan hingga hebat, dan biasanya muncul selama atau segera setelah berolahraga. Secara lebih ilmiah, reseptor di dalam otot dan tendon terus memantau pergerakan tubuh kita, mengirimkan sinyal refleks untuk melindungi otot kita dari potensi kerusakan. Satu refleks mendorong kontraksi otot untuk mencegah peregangan berlebihan, sementara refleks lainnya mendorong relaksasi untuk mengontrol ketegangan. Jika refleks yang biasanya seimbang ini terganggu, sinyal kontraksi dapat mengalahkan sinyal relaksasi. Akibatnya adalah kram. Bersepeda membutuhkan penggunaan kelompok otot yang sama secara berulang-ulang, yang pasti menyebabkan kelelahan dan dapat mengganggu jalur efisien normal yang mengontrol pergerakan otot kita. Titik terjadinya hal ini bergantung pada banyak variabel, seperti tingkat kebugaran dan simpanan energi kita, tetapi juga pada faktor eksternal seperti suhu dan ketinggian. Jadi, setelah bagian ilmiahnya selesai, mari kita lihat penyebab umum kram. Kurangnya pelatihan dan persiapan menuntut kaki kita untuk melakukan pekerjaan yang tidak biasa mereka lakukan adalah penyebab kram otot. Ada dua cara untuk mencegah kram akibat kelelahan otot: bersepeda dengan kecepatan konstan dan latihan. Jangan melompat ke teknik yang terlalu sulit untuk tingkat latihan kita saat ini. Misalnya, kita bersepeda sejauh 50 km. Padahal, biasanya kita hanya bersepeda paling jauh 30 km. Sebaliknya, berlatihlah dengan intensitas yang sesuai dengan tingkat kebugaran kita dan atur kecepatan diri kita selama bersepeda untuk mencegah terjadinya kram. Jika kita ingin meningkatkan level bersepeda dan ingin melakukannya tanpa risiko kram, aturan yang baik untuk diikuti adalah meningkatkan jarak tempuh mingguan kita paling banyak 10%. Kalau sebelumnya kita biasanya bersepeda sejauh 30 km, minggu berikutnya upayakan maksimal 33 km. Melakukan peregangan secara teratur juga bermanfaat untuk menjaga otot kita tetap lentur dan mampu menangani perubahan intensitas yang tiba-tiba. Hal ini juga berlaku untuk latihan yang berlebihan. Jika otot kita masih lelah saat naik sepeda, maka otot tersebut tidak akan bekerja sebaik biasanya. Sangat penting untuk memberikan waktu bagi tubuh kita untuk pulih dari latihan yang berat. Tidak hanya karena otot yang pulih akan lebih kuat dan tidak terlalu nyeri, tetapi juga otot tersebut akan lebih mampu menyimpan sepenuhnya mineral yang kita perlukan, yang penting untuk performa bersepeda yang baik. Dehidrasi. Ini adalah penyebab umum kram.
Air mengandung mineral yang penting untuk fungsi otot normal. Kehilangan cairan karena berkeringat selama latihan yang berkepanjangan dan intens. Oleh karena itu, berarti hilangnya mineral yang berkontribusi terhadap timbulnya kram. Hidrasi selalu penting untuk semua aspek kinerja. Jadi minumlah. Nutrisi yang tidak memadai. Nutrisi bisa dibilang merupakan sekutu terbesar kita dalam perang melawan kram. Memberi otot kita nutrisi yang cukup dan jenis nutrisi yang tepat akan memungkinkannya bekerja lebih baik, cepat, dan lebih lama. Membantu mencegah kram yang ditakuti itu. 4 jenis makanan yang patut diprioritaskan sebagai pesepeda adalah makanan kaya natrium. Saat tubuh kita berkeringat, agar tidak kepanasan, tubuh tidak hanya mengeluarkan air, tapi juga garam. Garam diperlukan untuk mengatur sinyal campuran yang menyebabkan kram. Tetapi terlalu banyak garam dalam makanan kita dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi hindari makan segenggam kacang asin dan gantilah dengan makanan tinggi sodium dan biji-bijian. Makanan kaya kalium. Selain natrium, kalium juga penting untuk mengatur sinyal listrik yang dapat menyebabkan otot berkontraksi. Makanan kaya kalium antara lain pisang, kacang-kacangan, kurma, bayam, dan brokoli. Makanan kaya kalsium. Kadar kalsium yang rendah dalam tubuh kita juga dapat menyebabkan kram otot. Dan karena bersepeda adalah latihan ketahanan berdampak rendah yang membuat kita banyak berkeringat, kita perlu mendapatkan banyak mineral khusus ini dalam makanan kita untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Makanan kaya karbohidrat. Karena bersepeda adalah olahraga ketahanan, penipisan glikogen tubuh merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Dan karena glikogen terutama disimpan di otot, diperkirakan semakin rendah kadarnya, semakin besar kemungkinan kita mengalami kram. Kesesuaian sepeda yang buruk. Kesesuaian sepeda yang buruk seringkali menjadi salah satu pemicu kram otot, terutama pada ketinggian sadel dan stang. Jika sadel sepeda terlalu tinggi, maka paha belakang, betis, dan telapak kaki kita terpaksa melakukan beban kerja yang lebih besar, sehingga berujung pada kram. Hal yang sama berlaku untuk paha depan jika sadel terlalu rendah. Perlengkapan sepeda akan membantu mencegah cedera, meningkatkan performa sepeda secara keseluruhan, dan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kita secara keseluruhan. Pemulihan. Saat ini, kita mungkin sudah selangkah lebih dekat untuk menikmati perjalanan tanpa harus hidup dalam ketakutan akan serangan kram berikutnya. Berikut adalah beberapa tips berguna lainnya yang perlu diingat saat mempersiapkan perjalanan kita berikutnya. Hindari jam-jam terpanas di siang hari dan minumlah cairan sebelum, selama, dan setelah setiap perjalanan. Cobalah untuk minum antara setengah liter air atau lebih baik lagi minuman isotonik untuk setiap jam perjalanan kita. Jangan kelaparan selama perjalanan. Cobalah untuk makan sesuatu setiap 45 menit. Meskipun kita tidak memiliki pisang, sebatang coklat lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika kita akan melakukan perjalanan jauh, lakukan pengisian ulang karbohidrat yang baik 48 jam sebelum keberangkatan agar otot kita dapat mengumpulkan energi secara maksimal. Hindari kafein karena bersifat diuretik sehingga menyebabkan dehidrasi ringan. Kita mungkin sudah mengikuti semua tips di atas dan tetap menjadi korban kram yang ditakuti. Jika hal ini terjadi, yang terbaik adalah memperlambat, menghidrasi, dan beristirahat. Jika bisa, turunlah dari sepeda dan lakukan beberapa peregangan. Pemijatan juga bisa membantu. Yang terpenting, dapatkan tidur malam yang nyenyak. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.